Perkenalkan, nama saya Floren Marcelia Kristi Suburian, NIM 0320210022. Kali ini saya akan membawa penjelasan tentang anatomi fisiologis sistem perkemian. Sistem kemih berperan dalam hemostasis dengan membantu mengatur volume cairan, komposisi elektrolit, serta pH lingkungan internal dan untuk eliminasi produk sisa metabolisme. Sistem kemih terdiri dari 2 buah ginjal, 2 buah ureter, 1 buah vesika urinaria, dan 1 buah uretra. Nah, kita masuk pada ginjal. Ginjal merupakan organ pembentuk urin. Ginjal jumlahnya terdapat 2, 1 di kiri dan 1 di kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah. Ginjal akan mengolah plasma yang mengalir masuk ke dalam untuk menghasilkan urin. Fungsi ginjal, fungsinya mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa tubuh. Lalu fungsi ginjal, ekskresi produk sisa metabolisme dan senyawa asing. Lalu fungsi ginjal juga mensekresi hormon renin dan eritropoietin. Lalu fungsi ginjal yaitu mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif. Struktur ginjal. Struktur ginjal korteks. Sini korteks, medula, calyx minor, calyx minor, lalu calyx mayor, ini dia calyx mayor, lalu pelvis, ini dia pelvis, dan ureter. Nah, setiap ginjal terdiri dari 1 juta fungsi berukuran mikroskopik yang dikenal sebagai nefron. Lalu, bagaimana urin dihasilkan? Urin dihasilkan melalui 3 tahap, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Filtrasi glomerulus yaitu darah dari anterior aferen kemudian dialirkan melalui glomerulus. Di glomerulus akan terjadi filtrasi glomerulus. Pada filtrasi glomerulus, sel darah dan protein plasma akan disaring sehingga meninggalkan filtrat. Lalu dari glomerulus, filtrat akan mengalir melalui tubulus dan mengalami reabsorpsi di tubulus. Pada reabsorpsi tubulus terjadi perpindahan selektif zat-zat dari lumen. Zat-zat yang masih bermanfaat bagi tubuh akan direabsorpsi, sedangkan zat yang tidak dibutuhkan akan tetap berada dalam tubulus. Kemudian, tubulus ginjal secara selektif menambahkan zat tertentu ke dalam cairan filtrasi yang disekresikan oleh tubulus antara lain ion hidrogen, ion kalium, serta anion dan kaitan organik lainnya. Selanjutnya terbentuk urin yang merupakan hasil akhir dari ketiga proses di atas. Kemudian kita akan melanjutkannya ke ureter. Nah, ini dia ureter. Ureter yang dibentuk oleh ginjal akan dialirkan. Urin yang dibentuk oleh ginjal akan dialirkan melalui pelvis renalis menuju ke ureter. Ureter merupakan saluran yang menghubungkan antara ginjal dan vesika urinaria.
Lalu kita masuk ke vesika urinaria. Nah, ini dia vesika urinaria, di mana urin yang dialirkan dari ureter akan masuk ke dalam vesika urinaria. Vesika urinaria ini berfungsi untuk menampung urin sebelum urin dikeluarkan. Bila volume urin yang mengisi vesika urinaria sudah cukup besar untuk menimbulkan ketegangan pada dinding vesika urinaria, maka akan timbul refleks berkemih untuk mengeluarkan urin dari vesika urinaria. Di vesika urinaria ini juga terdiri dari otot polos yang banyak mendapatkan persarafan serat saraf parasimpatis yang apabila dirangsang akan menyebabkan kontraksi otot polos vesika urinaria. Lalu kita masuk ke uretra. Nah, ini dia uretra. Ini dia. Urin dari vesika urinaria tadi akan dialirkan keluar tubuh melalui uretra. Uretra memiliki sphincter uretra interna dan eksterna yang bertujuan untuk menjaga agar urin tidak mengalir keluar terus-menerus. Terdapat perbedaan antara uretra perempuan dan uretra laki-laki, di mana uretra perempuan lebih pendek, sedangkan uretra laki-laki lebih panjang. Sphincter uretra eksterna bekerja di bawah kontrol kesadaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme keluarnya urin. Urin yang dibentuk dari ginjal tadi akan dialiri ke ureter melalui ureter. Kemudian dari ureter akan masuk ke vesika urinaria. Di sini urin akan ditampung. Jika vesika urinaria ini sudah penuh, akan dikeluarkan melalui uretra. Sekian penjelasan saya anatomi fisiologi sistem perkemihan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Salam